Hai, selamat siang again everybody. Salam hari Sabtu, hari Minggu lah besoknya ini. Seperti biasa aku cerita sepak bola hari ini. Sepertinya saya melihat match kali ini Indonesia vs Laos penuh drama ya, mana dengan VAR-nya, dengan Ferdinand dapat kad merah, dengan gol outside-nya. Apa cerita ini? Dan saya tahu guys, mungkin manajemen Indonesia saat ini lagi emosi dengan keputusan yang dikeluarkan. Dan saya juga tidak menyangka guys, Indonesia boleh imbang sama dengan Laos 3 poin ya. Jadi betul lah ya apa yang diprediksikan sama supporter Indonesia sini supaya tidak memandang rendah Laos. Dan ini kejadiannya. Kemuncaknya sampai ada yang mau Indonesia sepatutnya sudah keluar Piala AFF sudah lama, tapi sampai sekarang tidak ada lagi usulannya. Kenapa? Dari kandang Garuda Indonesia ini tak ingin ikut sanksi wasit VAR, akhirnya jujur wasit Hiroki Kasahara sengaja curangi Indonesia ini. Aduh, tidak habis ya sama isu wasitnya yang dari dulu sampai sekarang kalau namanya Indonesia main pasti ada namanya kecurangan. Tapi lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. Okay. Yeah, it's for me. Laga Indonesia versus Laos resmi diulang. Pengakuan mengejutkan wasit VAR jadi bukti bahwa wasit Hiroki Kasahara terbukti curangi Indonesia. Kontroversi wasit dan VAR warnai laga Indonesia versus Laos di Piala AFF 2024. Pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2024 antara Indonesia dan Laos yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, meninggalkan kontroversi besar. Laga yang berakhir imbang 3-3 itu diwarnai keputusan kontroversial wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara, yang mengesahkan gol ketiga Laos meskipun VAR telah memberi peringatan bahwa bola telah keluar dari lapangan sebelum gol terjadi. Jalannya pertandingan. Indonesia memulai laga dengan penuh percaya diri di hadapan ribuan pendukungnya. Namun, situasi berubah setelah gelandang muda berbakat Indonesia, Marcelino Ferdinand, diganjar kartu merah pada menit 50. Apapun namanya squad apapun dan sehebat apapun namanya tim squad Garuda, tapi kalau namanya ada kelicikan dan keberpihak kepada wasit, tetap aja akan hancur. Itulah namanya ya. Bikin emosi. Akibat pelanggaran yang dianggap berbahaya oleh wasit Kasahara. Keputusan tersebut memaksa Indonesia bermain dengan 10 pemain selama sisa pertandingan. Meskipun demikian, timnas Garuda tetap memberikan perlawanan sengit. Namun, keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Laos untuk menekan pertahanan Indonesia. Hingga menit-menit akhir, skor menunjukkan hasil imbang 3-3. Di masa injury time, Laos berhasil mencetak gol ketiga yang kemudian menjadi kontroversi besar. Gol kontroversial Laos. Gol ketiga Laos tercipta melalui serangan balik cepat. Namun, tayangan ulang menunjukkan bahwa bola sudah sepenuhnya keluar dari garis lapangan sebelum pemain Laos memberikan umpan yang menghasilkan gol tersebut. VAR segera untuk game sama Laos ini pertama kali ya dengan Ferdinandnya dapat kartu merah, terus yang menonton game ini adalah jutaan manusia aja. Kalau namanya masih terjadi kontroversi khususnya yang merugikan timnas Garuda, apakah ini yang betul-betul dipanggil sama namanya mafia bola? Kamu komen di bawah. Peringatan kepada wasit Kasahara mengenai kejadian ini, namun Kasahara tetap pada keputusannya untuk mengesahkan gol. Keputusan ini memicu protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia. Sayangnya, protes tersebut tidak mengubah hasil akhir pertandingan. Wasit Hiroki Kasahara kembali merugikan Indonesia. Keputusan kontroversial ini bukan kali pertama Hiroki Kasahara membuat keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Dalam laga sebelumnya di turnamen yang berbeda, Kasahara juga membuat keputusan-keputusan yang dipertanyakan, yang menimbulkan frustrasi bagi para pemain. Ini ternyata wasitnya nih ada sejarahnya, gak ada sejarah kelamnya. Jadi kalau misalnya dia melakukan hal ini sekali lagi, pasti aku rasa match kali ini akan diselidiki ya. Dan pendukung Indonesia. Ini adalah keputusan yang sangat mengecewakan. Kami telah mendapatkan informasi dari VAR bahwa bola keluar,
Tetapi wasit utama tidak mendengarkan, ujar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dalam konferensi pers setelah pertandingan. Dampak hasil imbang. Hasil imbang ini membuat langkah Indonesia menuju semifinal menjadi lebih berat. Dengan tambahan 1 poin, Berat ya. Indonesia kini mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan di grup B. Sementara Laos, yang dianggap sebagai tim underdog, berhasil mengumpulkan 1 poin. Indonesia kini harus menang di pertandingan terakhir melawan Vietnam dan Filipina untuk memastikan tiket ke semifinal. Namun, beban psikologis akibat hasil ini dapat memengaruhi Tapi performa. guys, kalau benar ini sudah kesalahan pihak di sana dan banyak pihak yang mau Indonesia keluar daripada Piala AFF, adakah kalian setuju atau tidak? Nanti kamu komen di bawah ya. Yang pasti kalau namanya banyak kecurangan di dalam match, setiap match, kalau saya pun setuju kalau misalnya Indonesia keluar dan tidak lagi berikut sama piala ini yo. Di laga berikutnya, reaksi publik dan PSSI. Keputusan kontroversial ini memicu kemarahan publik sepak bola Indonesia. Di media sosial, tagar Kasyaraut dan Afjustice Forina Dosisi menjadi trending topik. Banyak yang mempertanyakan kualitas wasit di turnamen ini dan menuntut AFF untuk mengambil tindakan tegas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa PSSI akan melayangkan protes resmi kepada AFF terkait keputusan ini. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan seperti ini. VAR sudah memberitahu bahwa gol itu tidak sah, tetapi wasit utama mengabaikan fakta tersebut. Kami akan meminta AFF untuk meninjau ulang kejadian ini, ujar Erick. Harapan di pertandingan berikutnya. Meski dirundung kontroversi, Jelas ya guys. Indonesia harus segera bangkit untuk menghadapi Vietnam di laga berikutnya grup B. Dukungan penuh dari supporter diharapkan dapat memotivasi para pemain untuk meraih kemenangan dan melaju ke semifinal. Namun, insiden ini menjadi pengingat penting tentang perlunya peningkatan kualitas wasit di level internasional. Tapi guys, Penggunaan teknik ini pandangan saya, lebih baik Indonesia ini fokus sama namanya Piala Asia ataupun Piala Dunia. Kalau namanya Piala AFF ini terlalu sering sudah dicurangi ya, mending janganlah. Ini seakan-akan menghabiskan energi dan uang gitu. teknologi VAR seharusnya dapat mengurangi kesalahan, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan wasit utama. Dalam kasus ini, keengganan wasit Hiroki Kashara mendengarkan VAR menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia. Piala AFF 2024 seharusnya menjadi ajang kompetisi yang menjunjung tinggi fair play. Namun, insiden seperti ini justru mencederai semangat tersebut.